Coba deh bayangin, ada satu tempat di planet ini di mana dua samudera raksasa, Pasifik dan Atlantik, saling bertabrakan dengan kekuatan penuh. Nah, di sanalah di antara ujung Amerika Selatan dan benua es Antartika terletak Selat Drake. Bisa dibilang ini adalah perairan paling ganas dan paling ditakuti di seluruh dunia. Yuk, kita cari tahu kenapa tempat ini bisa begitu legendaris. Selama ratusan tahun, para pelaut yang nekat melewati jalur selebar 800 km ini punya julukan khusus untuknya, Jalur Neraka. Dan nama itu bukan sekedar kiasan loh, ini adalah tempat di mana lautan benar-benar menguji batas keberanian dan ketahanan manusia sampai titik penghabisan. Dan kalau kamu berlayar di sana, kamu bakal ngerasain langsung yang namanya Drake Shake. Ini bukan guncangan biasa ya. Ini adalah momen di mana lautan seolah-olah hidup, marah, dan melempar kapalmu ke sana kemari kayak mainan. Setiap detik di sana adalah pertarungan. Kita ngomongin ombak setinggi 10-15 meter, dan itu pemandangan sehari-hari. Tapi itu belum seberapa. Kalau badai datang, siap-siap aja ketemu gelombang setinggi gedung perkantoran yang siap menelan kapalmu. Ini bukan adegan film, ini kenyataan pahit di Selat Drake. Jadi, apa sih rahasianya? Kenapa daktu ke titik pertemuan dua samudera ini jadi tempat paling brutal di muka bumi? Jawabannya ada di kombinasi kekuatan alam yang, ya, luar biasa dahsyat. Nah, biang keladi utamanya adalah arus lingkar Antartika, atau disingkat ACC. Ini bukan arus laut biasa, teman-teman. Ini satu-satunya sungai samudera raksasa yang mengelilingi seluruh planet tanpa pernah terhalang oleh daratan sama sekali. Biar kebayang seberapa dahsyat, coba deh lihat perbandingan ini. Batang yang kecil itu mewakili kekuatan sungai Amazon, sungai terbesar di darat. Dan batang raksasa di sebelahnya, itulah ACC. Volumenya sekitar 600 kali lebih besar. Kebayang nggak kekuatannya? Gila kan? Oke, sekarang kita akan bedah resep rahasia yang mengubah Selat Drake menjadi mesin pembuat ombak raksasa yang nggak pernah berhenti. Ternyata ada 4 bahan utama dalam resep ini. Masing-masing bahan ini aja udah berbahaya. Tapi begitu digabungkan, wah hasilnya adalah kekacauan yang sempurna. Pertama, angin di sini punya jalan tol tak terbatas ribuan kilometer untuk membangun momentum, menciptakan ombak-ombak monster. Kedua, arus ACC yang supermasif itu dipaksa melewati celah sempit, kayak air di selang yang ujungnya kamu pencet, pasti muncratnya kencang banget kan? Nah, kayak gitu. Ketiga, lokasi ini emang zona badai abadi. Dan terakhir, dasar lautnya itu bukan datar, tapi penuh pegunungan yang bikin air makin bergejolak. Gabungan keempatnya, badai sempurna yang tiada duanya. Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau semua kekacauan ini, semua amukan alam ini, sebetulnya punya tujuan? Gimana kalau dibalik keganasannya yang menakutkan, Selat Drake ini justru menyembunyikan sebuah peran yang super penting bagi kita semua? Nah, ini dia bagian yang bakal bikin kita kaget. Ternyata keganasan Selat Drake itu adalah salah satu sistem pendukung kehidupan paling vital di planet bumi. Iya, kamu nggak salah dengar. Tempat paling berbahaya ini ternyata adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi planet kita. Coba dibayangkan, Selat Drake ini sebagai mesin raksasa milik bumi. Setiap ombaknya, setiap pusaran airnya, itu adalah bagian dari sebuah mekanisme rumit yang bekerja non-stop untuk menjaga iklim planet kita tetap seimbang. Ini bukan kekacauan tanpa tujuan. Ini adalah sebuah keteraturan yang tersembunyi. Gini cara kerjanya. Ombak-ombak raksasa itu secara aktif menyedot karbon dioksida dan panas berlebih dari atmosfer kita. Lalu semua itu ditarik ke bawah dan dikunci di dasar lautan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Tanpa mesin ini, planet kita mungkin sudah jauh lebih panas sekarang. Selat Drake adalah salah satu benteng pertahanan terakhir kita melawan perubahan iklim. Dan perannya nggak berhenti di situ aja. Selain jadi pengatur iklim, kekacauan di Selat Drake ini juga jadi kunci utama bagi salah satu ekosistem laut paling kaya di dunia. Proses ini punya nama keren, upwelling. Gampangnya, bayangin aja kita lagi ngaduk dasar lautan. Semua pupuk alami yang kaya nutrisi seperti fosfat dan nitrat yang tadinya terendap di dasar laut yang gelap, diangkat paksa ke permukaan yang terkena sinar matahari. Dan hasilnya bisa kita lihat di sini. Nutrisi yang melimpah ini jadi pesta bagi fitoplankton. Fitoplankton kemudian jadi santapan utama bagi krill. Dan krill, mereka adalah sumber makanan bagi hampir semua makhluk hidup di Antartika, dari penguin kecil sampai paus biru raksasa. Jadi, perairan ganas ini sebetulnya adalah restoran terbesar di dunia.
Nah, inilah paradoks luar biasa dari Selat Drake. Bagi pelaut, tempat ini adalah mimpi buruk. Tapi bagi planet ini, tempat ini adalah anugerah. Keganasan yang kita takuti ternyata adalah napas kehidupan bagi bumi, pengatur suhu planet kita, sekaligus sumber kelimpahan di lautan. Jadi, lain kali kita mendengar tentang betapa mengerikannya Selat Drake, ingatlah sisi lainnya. Di balik ombak monsternya, ada jantung raksasa yang berdetak untuk menjaga planet kita tetap hidup. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana cara kita menaklukkannya, tapi bagaimana cara kita melindunginya. Karena benteng pertahanan iklim kita ini mungkin jauh lebih rapuh dari yang kita bayangkan.